Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Selamat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Hamidah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini kita mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan bisa menganalisis kaidah teks eksposisi dengan benar dan penuh percaya diri. Lalu, kenapa kita harus mempelajari kaidah kebahasaan teks eksposisi? Jawabannya adalah karena kaidah kebahasaan teks eksposisi berbeda dengan teks yang lainnya. Nah, untuk membedakan antara teks eksposisi dengan teks yang lainnya, kita perlu mempelajari kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi, mempelajari teks eksposisi itu penting. Oke, berhubung tujuan dan alasan kenapa kita mempelajari teks eksposisi telah Ibu sampaikan, sekarang kita masuk pada materi pokok kita pada pagi hari ini, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ada 5. Pertama, menggunakan kata kerja teknis. Kedua, menggunakan kausalitas. Ketiga, menggunakan kata kerja mental atau mental verba. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan kata perujukan. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Nah, itulah kelima kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Sekarang kita bahas kelima kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pertama, menggunakan kata teknis. Kata teknis atau peristilahan adalah kata-kata yang merujuk pada bidang ilmu tertentu sesuai dengan topik yang kita bahas. Contohnya adalah sebagai berikut. Olahraga tak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga baik untuk mencegah masalah kesehatan yang diderita, seperti stroke, diabetes, depresi, tekanan darah tinggi, osteoporosis, radang sendi, hingga kanker. Nah, pada contoh ini, kata teknis yang digunakan adalah kata olahraga, stroke, diabetes, depresi, radang sendi, dan kanker. Istilah-istilah tersebut merujuk pada bidang ilmu tertentu, yaitu kesehatan dan kedokteran. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata hubungan, argumentasi, atau kausalitas. Biasanya kata-kata tersebut ditandai dengan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Selain itu, dapat pula kata-kata yang berhubungan dengan keterangan waktu atau kronologis. Biasanya ditandai dengan kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, beda halnya, dan namun. Nah, untuk lebih jelas, marilah kita lihat contoh penggunaan kausalitas dan urutan waktu atau kronologis dalam sebuah teks eksposisi. Contoh kausalitas. Jika kamu kekurangan tidur, tentu saja rasa kantuk sangat mungkin dirasakan.
Jika kamu mengantuk saat berkendara, akibatnya kecelakaan di jalanan bisa saja terjadi. Contohnya saja di Amerika Serikat. Ada ribuan kematian yang disebabkan karena pengendara mengantuk saat mengemudi. Nah, pada contoh ini, kata kausalitasnya adalah kata jika, akibatnya, dan disebabkan. Contoh hubungan waktu atau kronologis dalam teks eksposisi. Dulu, sebelum didiami oleh banyak penduduk, sungai di Banjarmasin airnya jernih. Namun, seiring berjalannya waktu, air sungai di Banjarmasin berubah menjadi keruh. Nah, pada teks ini, kata kronologis atau hubungan waktunya adalah menggunakan kata sebelum dan namun. Ketiga, menggunakan kata mental atau verba. Apa kata mental itu? Kata mental adalah sejenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental atau mental verba biasanya ditandai dengan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Contohnya sebagai berikut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK berpendapat bahwa bekantan merupakan satwa yang termasuk ke dalam 25 satwa langka. Dari pendapat tersebut, tentu saja keadaannya begitu memprihatinkan. Nah, pada contoh ini, penggunaan kata kerja mental atau mental verba adalah kata berpendapat dan memprihatinkan. Keempat, menggunakan kata perujukan. Kata perujukan ditandai dengan kata berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan rata Readbook tahun 2020 yang dikeluarkan oleh International Union for the Conservation of Nature, bekantan termasuk satwa langka dalam kategori kelangkaan spesies dengan status terancam kepunahan setelah sebelumnya termasuk ke dalam status rentan. Pada contoh ini, kata perujukannya adalah berdasarkan data. Kelima, menggunakan kata persuasif. Kata persuasif adalah jenis kata yang digunakan untuk mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kata ini ditandai dengan kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Contohnya sebagai berikut. Membuat target meminum air putih sebanyak 8 gelas per hari adalah sebuah keharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaiknya selalu membawa air putih saat berkendara, menonton televisi, membaca buku, atau duduk di luar bersama teman. Dengan demikian, air putih akan terasa banyak memberi manfaat di dalam hidup. Nah, pada contoh ini, kata persuasif yang digunakan adalah kata seharusnya dan sebaiknya. Demikian penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Semoga Anda semuanya dapat memahaminya dengan baik. Dan Ibu tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan LKPD. Semangat!